Halo, welcome back to my channel Catatan Wibi. Kali ini aku mau podcast beberapa hal yang mau aku sampaikan. Oke, aku mau menceritakan tentang hari ini, tepatnya pagi hari, di tanggal 13 Juni 2020. Hari ini, di pagi hari, tentunya kawan-kawan pasti melakukan kegiatan aktivitas di pagi hari. Ada yang olahraga, ada yang makan pagi, ada yang nonton YouTube, ada yang menuliskan sesuatu di Microsoft Word di laptop, ada juga yang suka mencatat di catatan buku hariannya, dan ada juga yang suka menonton TV. Oke, baik, baik. Tenang saja, itu terserah kalian untuk melakukan apapun. Di tengah masa pandemi corona ini, ada baiknya kita berolahraga, tapi harus didahulukan untuk meminum air 1 gelas terlebih dahulu. Ini digunakan, ini dicoba sangat bagus. Apabila kita sebelum olahraga kita minum 1 gelas terlebih dahulu, itu akan membuat tubuh kita lebih fresh. Kita kemudian bersiap-siap untuk memakai baju, menyiapkan sepeda, cek dulu kondisi bannya. Kemudian kalau sudah siap, barulah mengucapkan bismillah dan lakukan saja olahraga sepeda. Itu kalau olahraga sepeda. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah seperti mencuci, itu no problem. Tapi yang jelas kalau keluar rumah di tengah masa pandemi corona ini lebih baik pakai masker. Dan apabila hendak makan di luar, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk di pagi hari ini memang sangat baik ya untuk beraktivitas. Banyak juga yang aku baca di WhatsApp grup tuh, ada yang berbicara tentang diskusikan tentang pekerjaan mereka, itu oke-oke saja. Yang jelas di dalam podcast kali ini aku mau menyampaikan ada beberapa poin, salah satunya olahraga di masa-masa pandemi corona ini, karena vaksin belum ditemukan. Dan the new normal itu memiliki banyak pro kontranya. Yang pro itu adalah mungkin orang yang bermazhab ekonomi, karena dapur mereka tidak mengepul kalau tidak mencari uang, maka otomatis mereka harus mencari uang keluar. Beruntung bagi mereka yang bekerja di dalam rumah seperti content creator, tapi per bulannya dia sudah mendapatkan uang yang bagus, uang yang cukup lumayan dari Google. Itu luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang-orang yang bekerja di luar seperti Gojek, seperti paman-paman Grab yang harus mengantarkan penumpang ini dan itu, mengantarkan barang juga. Kasihan kan mereka. Nah, uh, itu sudah fakta ya, bahwa ketika masuk the new normal ini, kita menemukan beberapa pro kontra. Tadi yang pro terhadap the new normal karena mungkin mazhab mereka adalah mazhab ekonomi, atau yang kontra nih, the new normal sebenarnya dalam pandangan orang kesehatan, orang yang memiliki pola pikir kesehatan yang diprioritaskan adalah mereka tidak menghendaki adanya the new normal. Mereka menghendaki adanya pemisahan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Intinya dipisah terlebih dahulu, karena itu untuk memutus mata rantai. Tapi kalau dipikir-pikir, orang yang bermazhab prioritasnya adalah kesehatan, mereka juga meminta kepada pemerintah secara tegas memberikan hukum disiplin, hukum yang sangat berat, hukum yang pokoknya yang mengikat sekali lah. Sehingga orang-orang yang keluyuran, yang berkumpul, yang tidak melaksanakan social distancing, mereka diganjar dengan beberapa hukuman, misalkan bayar 1.500.000. Itu misalkan loh ya. Nah, itu yang aku pandang, orang-orang yang bermazhab prioritasnya adalah kesehatan, mereka tidak mendaki sebenarnya the new normal. Karena bagi mereka kesehatan itu nomor satu.
nyawa seseorang itu sungguh yang dinomorsatukan. Tetapi kalau orang-orang yang memiliki mazhab ekonomi, mereka harus mencari uang, maka secara otomatis mereka tidak tidak mengindahkan tentang kesehatan mereka. Mereka mengutamakan ekonomi. Yang penting dapat uang. Oke, itu juga fakta. Kita banyak melihat perilaku manusia di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Coronavirus ini begitu luar biasa sekali ya. Sampai-sampai orang-orang tidak habis pikir. Ini sedikit curhat. Aku aja sama istri berdua di rumah. Jauh sebelum PSBB diberlakukan di Banjarmasin maupun di Surabaya, anak dan mertuaku itu sudah aku ungsikan, aku sudah pulangkan. Tapi yang berat hati ya kami berdua. Tapi mau bagaimana lagi, ini adalah dilema. Karena kalau tidak dipulangkan, kasihan ibu mertuaku. Dia tidak bisa bertemu dengan ibunya. Karena ibu datuknya, anak datuk 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 anakku ya, nama nama anakku Muhammad Umar Fatih yang punya datuk masih. Ibunya mertuaku punya ibu. Nah, mereka pengen bertemu di bulan puasa dan merayakan hari raya. Ya, otomatis aku pengen membahagiakan orang-orang di Banjarmasin, yaitu eh, mungkin kedua orang tuaku ingin bertemu dengan cucunya dan bapak ibu mertuaku juga pengen merayakan hari raya yang tempo lalu itu di Banjarmasin. Dan alhamdulillah sudah aku kabulkan. Tapi permasalahannya adalah aku dan istriku yang menanggung rindu. Tapi tidak mengapalah, pasti ada hikmah di balik ini semua. Oke, memang ya coronavirus ini begitu menyayat hati siapapun. Banyak yang di PHK, banyak yang dipulangkan, tidak digaji. Pokoknya ada juga yang setelah corona dia bingung mau ngapain, dia bingung mau mengerjakan apa. Ini bagiku sangat menyayat hati ya. Tapi aku meyakini kok dari sekian pola pikir orang, aku mengambil sikap bahwa diriku ini ada harus adil ya melihat melihat sesuatu. Jadi aku menganggap eh, memang ini adalah kalau kalau secara kesehatan coronavirus memang berbahaya. Bisa ditelisik kok, bisa di dilihat hasil laboratorium dan hasil bahayanya kalau coronavirus itu berada di dalam tubuh kita. Tapi kalau dari secara ekonomi ya susah juga ya, pemerintah juga kelabakan juga, apalagi pemerintah di Indonesia. Mereka punya banyak hutang dan juga tidak mampu membiayai kehidupan seluruh rakyat Indonesia kalau di lockdown. Memang sangat unik ya. Tetapi kalau secara ditelisik ini dan diambil kesimpulan, ini sepertinya kalau coronavirus agak susah hilangnya. Ini seperti keluarga virus-virus lainnya seperti flu, pilek, coronavirus ya seperti itu juga. Hanya saja coronavirus itu kan diberitakan oleh media sangat gencar sehingga membuat takut semua orang. Oke, itu dulu curhat-curhat kita di pagi hari. Semoga aja ini bisa menemani kamu di pagi hari memulai aktivitas. Terima kasih sudah mendengarkan podcast suara aku di channel YouTube Catatan Wibi namanya. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian supaya bisa menemani kalian ketika beraktivitas. See you next time my video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.